01:40. Moment. Gerade wieder ein Schuss. Alles klar, machen. Disclaimer. Penggunaan informasi di dalam channel ini hanya bersifat edukatif dan ditujukan sebagai entertainment video. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian ataupun kerusakan yang timbul akibat penggunaan informasi dari channel ini. 무궁화 꽃이 피었습니다. Halo semuanya, selamat datang di channel Layar Kaca 03. Di video kali ini Anda akan menyaksikan sebuah kisah pilu yang terjadi pada tahun 1988 di kota Gladbach, Jerman. Sebagian besar klip dalam video ini merupakan rekaman asli, sehingga diharapkan kebijaksanaan dari para pemirsa untuk mengelola informasi yang terdapat di dalam video ini. Video ini merupakan salah satu video yang diangkat berdasarkan kisah nyata dan dirangkum dalam sebuah film dokumenter pada tahun 2022 serta mendapatkan rating sebesar 7,5 versi IMDb. Dikisahkan, dua orang pria bersenjata sedang merampok sebuah bank di kota Gladbach, Jerman pada tahun 1988. Penyanderaan ini dimulai sekitar pukul 7.40 waktu setempat. Para pelaku meminta uang sebanyak 300.000 mark, kunci brankas, dan juga sebuah mobil untuk kabur. Negosiasi bersama polisi ini berjalan sekitar 2 jam setelah awal mula perampokan. Seorang petugas pun ditugaskan untuk mengantar uang terlebih dahulu ke salah satu pintu bank yang telah ditentukan dan kemudian diambil oleh salah satu sandera yang merupakan kasir dari bank tersebut. Sementara itu, entah bagaimana caranya, sebuah media lokal berhasil menghubungi salah satu pelaku yang berada di dalam bank. Pelaku tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka berencana untuk kabur membawa sandera, namun tidak diberitahukan kemana mereka akan kabur. Waktu pun terus berlanjut dan kini matahari pun telah terbenam, tepatnya 13 jam setelah awal mula perampokan. Para pelaku tersebut kemudian keluar dari bank dan membawa sebuah mobil, dan bersama mereka terdapat 2 orang sandera yang merupakan pegawai bank. Drama penyanderaan ini kemudian berlanjut hingga keesokan paginya, tepatnya 24 jam setelah awal mula perampokan. Sementara para pelaku kabur membawa sandera, tim forensik menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi identitas para pelaku melalui bukti-bukti yang dapat ditemukan di dalam bank. Setelah itu dilakukan konferensi pers dengan catatan bahwa para media tidak diperbolehkan mengumumkan hasil pers terlebih dahulu sebelum waktu yang ditentukan karena dinilai membahayakan nyawa para sandera. Di sisi lain, para pelaku kini telah sampai di kota Bremen. Di sana mereka membajak sebuah bus persis di tengah kota dan dibantu oleh rekan mereka yang merupakan pacar dari salah satu pelaku. Di sini dapat kita perhatikan bahwa para pelaku seperti tidak merasa takut dan terlihat santai sekali, padahal mereka menahan jauh lebih banyak sandera daripada sebelumnya. Waktu terus berlanjut dan kini seorang fotografer datang menghampiri para pelaku. Fotografer itu bernama Peter Meyer. Dia menyampaikan bahwa para pelaku meminta sebuah mobil yang tidak disadap sebagai ganti bus yang telah mereka bajak. Alih-alih merasa takut, salah satu pelaku malah difoto layaknya pahlawan kesiangan. Orang ini memang sudah gila. Si pelaku kemudian menghampiri para wartawan lainnya untuk diwawancarai secara eksklusif. Dalam wawancara tersebut, si pelaku mengatakan bahwa dia masih akan melakukan beberapa tuntutan, dan jika tidak dipenuhi maka dia akan menembak para sandera. Dia sendiri mengaku tidak takut karena sudah muak dengan kehidupan. Awalnya dia hendak melepaskan salah satu sandera, namun dia sadar bahwa ada polisi yang diam-diam mengikuti mereka
sehingga niatnya itu diurungkan. Sehingga kedepannya jika ada tindakan ceroboh lagi dari para polisi, maka pelaku akan menembak para sandera kemudian bunuh diri. Para pelaku ini dari awal memang sudah berniat melakukan kejahatan tanpa ada unsur politik dan lainnya. Tidak lama setelah itu, salah satu media berita mengungkapkan identitas para pelaku. Pelaku pertama sekaligus dalang dari aksi ini bernama Hans-Jürgen Rosner, berusia 31 tahun. Sejak kecil, Hans sudah tinggal di panti asuhan dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga Hans kemudian berperilaku seperti ini. Telah diketahui pula bahwa Hans pernah dipenjara sebelumnya selama 11 tahun. Pelaku kedua bernama Dieter Degowski yang berusia 32 tahun. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan terkait Dieter, namun dia telah dipenjara sebelumnya. Lalu pelaku ketiga bernama Marion Loblik sekaligus pacar dari Hans si pelaku pertama. Ketiga pelaku ini dianggap unik karena cara mereka menyandra dan merampok bank tidak seperti penjahat lainnya. Para wartawan bebas melakukan wawancara secara eksklusif, polisi tidak memblokade jalan, bahkan ada salah satu sandera yang dibebaskan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Sampai di sini, kita wajib merenungkan peristiwa ini karena walaupun terlihat santai, tetapi situasi ini sangat sinis. Lanjut, tiba saatnya bus itu pun berangkat, tepatnya 37 jam setelah awal perampokan. Beberapa meter setelah itu, bus berhenti. Ternyata Hans menyadari bahwa ada sniper yang berjaga. Hans mengancam balik si sniper dengan mengeluarkan tembakan serta menodongkan senjata ke salah satu sandera. Tidak lama setelah itu, bus pun berangkat kembali. Para wartawan beramai-ramai mengikuti bus tersebut layaknya pawai kampanye kepala daerah. Bus tersebut berhenti di rest area Grand Berksi. Ternyata Marion si pacar Hans ingin menggunakan toilet. Untuk melindungi Marion, maka Dieter keluar membawa salah satu sandera bernama Silke Bischoff. Silke merupakan seorang wanita muda yang disandra di dalam bus. Namun, saya merasa sangat miris dengan perilaku para wartawan saat itu. Mereka melihat Dieter dan Silke keluar dari bus dan sempat-sempatnya mereka mewawancarai Silke. Sungguh tidak ada hati. Dari dalam video rekaman asli ini pula bisa kita lihat keadaan Silke yang menjawab pertanyaan para wartawan dengan seadanya. Sungguh kasihan. Ja, eigentlich ziemlich gut dafür. Mir ist es alles Gerade noch einen Zettel reingereicht. Im Moment hält der. Di sisi lain, Marion si pacar Hans keluar dari bus menuju toilet dengan membawa senjata. Selama Marion berada di toilet, ternyata para polisi sudah berencana untuk menangkap Marion, namun tidak disangka-sangka momen inilah yang menjadi titik kesalahan fatal dari para polisi. Marion ditangkap setelah keluar dari toilet, namun hal ini diketahui oleh Hans. Tanpa ragu, Hans lalu menembak kepala seorang sandera agar polisi membebaskan Marion. Nama sandera yang ditembak kepalanya itu adalah Immanuel de Giorgi, seorang lelaki muda yang sedang memeluk adik perempuannya yang sedang ketakutan di dalam bus. Sebenarnya yang menjadi korban tembakan adalah adik perempuannya. Namun Immanuel bergerak cepat melindungi adiknya sehingga peluru bersarang di kepalanya. Hans mengeluarkan Immanuel dari dalam bus bersamaan dengan saat Marion dibebaskan oleh polisi. Marion masuk ke dalam bus dalam keadaan hidup, sementara Immanuel diangkut keluar dalam keadaan mati. Setelah itu pun bus pun berangkat kembali. Polisi tetap mengikuti bus dari belakang, namun mereka kewalahan karena ada banyak sekali wartawan yang juga mengikuti bus dari belakang.
Kini sudah 46 jam setelah awal perampokan. Matahari terbit kembali. Para pelaku kemudian turun dari bus dan berganti kendaraan serta melepaskan sebagian besar Sandra, namun tidak dengan Silke. Diketahui Silke disandra bersama satu orang Sandra lainnya, sehingga di dalam mobil tersebut terdapat 3 orang pelaku dan 2 orang Sandra. Mereka berangkat ke kota Köln dan beristirahat sejenak di sana sambil dikerumuni oleh wartawan dan juga masyarakat. Dan seperti biasa, wartawan-wartawan itu masih sempat-sempatnya mewawancarai Silke. Bahkan seorang wanita muda yang penasaran dengan kejadian ini merasa bingung dan aneh. Ada juga yang berpendapat bahwa kejadian ini sangat menyedihkan. Bayangkan, posisi Anda sedang disandra, sementara orang lain hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, perasaan saya sedikit terobati karena kata-kata yang tersimpan dalam benak saya sudah disampaikan oleh beliau ini. Beliau ini mengatakan bahwa kejadian ini sungguh memalukan karena ada Sandra di depan mata kita, tetapi yang bisa kalian lakukan hanyalah merekam dan mewawancarai. Ada juga orang-orang yang datang melihat, lalu berpelukan, ketawa ketiwi, dan kemudian pergi begitu saja. Sungguh miris. Hier eben waren sie am Lachen. Und unser Beruf, aber ich meine, hier sind viele... Aber ich finde das so schlimm. Ich finde das entsetzlich. Tidak lama setelah itu, salah satu pimpinan redaksi di salah satu media yang bernama Udo Robel secara sukarela masuk ke dalam mobil para tersangka dan para sandra. Total ada 6 orang yang berada di dalam mobil itu. Robel bertujuan untuk mendapatkan berita eksklusif tentang kejadian ini, alih-alih sebagai jaminan agar para pelaku bisa keluar dari kota Köln dengan selamat. Selama 40 menit dia berada di dalam mobil itu, lalu kemudian diturunkan di suatu pom bensin terdekat di area tersebut. Setelah itu, para pelaku dan 2 orang sandra melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampailah kita pada momen yang sangat krusial. Mobil para pelaku dan sandra dicegat oleh polisi. Baku tembak pun terjadi. Setelah 54 jam drama penyanderaan ini akhirnya selesai. Ketiga pelaku, baik itu Hans, Marion, dan juga Dieter, mengalami luka serius dan luka ringan, sementara salah satu sandra mengalami luka serius dan sandra lainnya wafat di tempat. Dialah Silke. Silke tewas setelah ditembak oleh Hans yang pada saat itu panik karena dikepung oleh polisi. Silke pada saat itu masih berusia 18 tahun. Semoga arwah Silke dan Immanuel Georgi mendapatkan tempat yang layak di surga. Hans dan Dieter dihukum penjara seumur hidup, sementara Marion dihukum penjara 9 tahun. Setelah kasus ini selesai, wartawan tidak lagi diperbolehkan meliput para tersangka secara langsung dimanapun mereka berada, termasuk tindakan independen dari para wartawan itu sendiri dengan alasan apapun seperti yang dilakukan oleh Peter Meyer, Udo Robel, dan para wartawan lainnya pada saat itu. Udo Robel sendiri mengaku sangat menyesal karena telah mengeksploitasi menit-menit akhir hidup Silke yang menjadi sandra saat itu. Cerita yang membagongkan ini pun selesai. Zombie apocalypse.